Oke. Selamat datang bagi para peserta yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sapa dulu nih satu-satu nih. Halo Pak Gentur, sehat Pak Gentur? Agak flu. Yang penting di rumah ya Pak. Iya. Mudah-mudahan cepat sehat, cepat Amin, sembuh ya amin. Pak. Kemudian ini Ibu dan Bapak yang sudah hadir, salam kenal bagi yang baru join pertama kali bergabung di seminar atensi, salam kenal, semoga bisa mengikuti terus seminar atensi dengan tema-tema yang berbeda di setiap bulannya. Baik, perkenalkan nama saya Eva Silvana, saya seorang psikolog anak dan remaja, sebagai founder Atensi. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih Ibu dan Bapak siang-siang di weekend masih mau bergabung untuk mencari ilmu ya. Syukur alhamdulillah itu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Tema kali ini, ya, kalau seminar atensi banyak yang testimoni sih, temanya menarik-menarik ya, alhamdulillah. Gitu. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak yang hadir semua ya. Tema hari ini mengusung tema membangun kepercayaan diri anak sejak dini. Nah, sejak dini artinya dari sekarang, dari kecil gitu ya, karena memang nggak bisa instan kalau untuk kepercayaan diri ini. Oke, nah hari ini kita akan ditemani oleh narasumber. Sebentar saya sapa dulu. Narasumber kita hari ini adalah dengan Mbak Sally, SCMC, psikolog. Beliau seorang psikolog anak dan remaja. Halo, Assalamualaikum Mbak Sally. Ya, waalaikumsalam Mbak Eva, selamat siang. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak Mbak Sally sudah berkenan nih siang-siang, ngantuk-ngantuk, masih mau berbagi ilmunya, sharing ilmunya dari Bandung pula ya Mbak Sally ya? Iya, betul. Sekarang posisi di Bandung. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Sally ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, saya ajak dulu peserta yang sudah bergabung hari ini. Jangan lupa karena seminar atensi ini selalu diadakan rutin setiap bulan dan waktunya juga nggak menentu karena saya sangat tergantung dengan waktu ketersediaan dari setiap narasumber. Jadi silahkan untuk mengakses terus, ikut terus di seminar atensi, silahkan untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silahkan untuk bergabung di Instagram Atensi Anak Remaja. Oke, baik Mbak Sally, saya izin untuk memperkenalkan Mbak Sally dulu ya, karena katanya tak kenal maka tak sayang Mbak Sally ya. Oke, narasumber kita hari ini, izin saya untuk share screen. Oke, sebentar. Sudah muncul? Belum? Oke, sudah muncul ya. Jadi narasumber kita di siang hari ini, beliau adalah masih muda sekali, karena ini adik kelas saya, gitu ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah Mbak Sally SCMC Psikolog. Beliau mengambil program Fakultas Psikologi S1 untuk S1-nya di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Kemudian lanjut mengambil program Magister Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran di Bandung dengan bidang kajiannya psikologi klinis anak dan remaja. Oke, jadi banyak berkiprah di Bandung. Kemudian pekerjaannya saat ini, nah walaupun posisi di Bandung, tapi ya inilah hikmah dari pandemi ya. Jadi Mbak Sally ini banyak juga menangani klien-klien baik di Bandung maupun di Jakarta. Mungkin kalau online sih kayak saya mungkin Mbak Sally ya, bahkan dari luar Jawa juga kita terima klien online. Oke, pekerjaan Mbak Sally saat ini memang banyak berkecimpung di dunia anak dan remaja ya. Mbak Sally ini sebagai psikolog di PGTK Nuansa Cendekia Bandung, kemudian juga sebagai psikolog di Klinik Ruang Tumbuh Jakarta,
Kemudian juga beliau sebagai dosen pengajar program studi psikologi, kemudian sebagai psikolog di Klinik Anahata Bandung. Kemudian juga, nah ini banyak sekali, Mbak Seli juga banyak memberikan edukasi-edukasi sebagai narasumber, seminar-seminar dan workshop. Jadi monggo nanti kalau yang membutuhkan Mbak Seli untuk menjadi narasumber, nanti saya kasih tahu kontaknya bisa kemana ya. Oke, kemudian pengalaman kerjanya, beliau pernah sebagai psikolog di SLB Saraswati Learning Center di Jakarta, kemudian pernah juga di klinik Bileva Jakarta, kemudian sebagai psikolog juga di Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu P3T UK Maranatha. Oke, nah ini memang jam terbang Mbak Sel ini udah banyak banget. Pengalaman praktisinya sudah pasti sebagai konselor, sebagai psikolog klinis anak remaja, kemudian juga menguasai sebagai evaluator untuk tes-tes perkembangan anak, kesiapan masuk sekolah, penjurusan, profiling mahasiswa, seleksi, dan profiling karyawan. Nah, ini banyak sekali kompetensi-kompetensi keahlian yang juga banyak diikuti oleh Mbak Seli, diantaranya ada Movement Based Learning, Brain Gym 101, kemudian Empowering Your Inner Self, perkembangan anak tahap dasar, terapi bagi ini kayaknya kalau ditulis semua bisa 1 halaman lebih nih. Ini hanya ditulis sebagian, terapi bagi optimalisasi perkembangan anak, pendekatan teraplay, dan lain-lain. Oke, nah nanti mungkin ada di slide-nya Mbak Seli ya, untuk kontak Ibu dan Bapak, monggo bagi yang membutuhkan mau cari Mbak Seli, mau cari Mbak Seli di mana, nanti mungkin ada di slide-nya Mbak Seli. Oke, baik. Sekian perkenalan singkat dari saya, karena yang ditunggu sebetulnya Mbak Seli, bukan saya, Mbak. Monggo Mbak Seli, silakan. Ya, baik. Kembali menyapa, selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dimanapun berada, semoga kondusif juga mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Eva, senior saya begitu di kampus dulu ternyata gitu. Jadi alhamdulillah ya suatu kehormatan juga bagi saya diberikan kesempatan undangan untuk ikut mengisi di kegiatan atensi anak dan remaja. Kemudian terima kasih untuk ayah bunda, bapak ibu, seluruh orang tua dan partisipan di dalam kegiatan webinar kita siang hari ini. Semoga bisa nanti kita sharing, mungkin ya lebih ke sharing saja karena mungkin di sini juga sudah banyak yang lebih paham mungkin daripada saya. Saya coba refresh. Jadi kita sama-sama coba refresh seperti kalau kita punya pakaian, kalau sudah lama tertumpuk itu kan jadinya seringnya kita pakai itu yang paling atas, yang paling atas. Nah, barangkali informasi-informasi yang kita akan diskusikan hari ini, Bapak Ibu di sini mungkin sudah pernah tahu, tapi itu tadi karena tertumpuk, jadinya perlu kita refresh lagi, kita panggil lagi, mudah-mudahan jadi teringat kembali dan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Kalau untuk perkenalan diri tadi sudah disampaikan, saya Seli, seorang psikolog klinis anak dan remaja. Untuk kegiatan saat ini mungkin domisilinya dulu, meskipun sekarang tadi kalau dari CV yang dibacakan memang saya itu sempat bekerja di Jakarta seperti itu, kemudian di awal 2021 itu kembali lagi ke Bandung. Nah, tapi dengan kondisi yang ternyata masih berlangsung seperti ini, sehingga untuk kegiatan itu masih tetap berjalan. Untuk kegiatan-kegiatan di Jakarta hanya ya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya online. Betul tadi seperti yang Mbak Eva sampaikan juga bahwa ya untuk seperti kalau konsul atau konseling melalui online itu jatuhnya ya memang salah satu hal baiknya ya kita bisa akses, siapapun bisa mengakses gitu ya dari luar kota, luar pulau, bahkan saya juga pernah waktu itu ketemu klien yang dari luar negeri gitu ya, karena kondisi seperti ini orang Indonesia yang ada di luar gitu. Jadi ya seperti itu kalau untuk kegiatan yang harian itu memang di Bandung saat ini seperti itu. Mungkin itu sekarang
mungkin saya izin untuk mulai share screen untuk mengefektifkan waktu. Baik, sesuai dengan topik ya yang hari ini. Izin sudah tayang ya, Mbak? Sudah muncul. Ya, siap. Oke. Untuk hari ini memang sesuai dengan topiknya ya, tentang kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri pada anak ya sejak usia dini. Mengapa topik ini perlu kita diskusikan, karena menurut saya sendiri ini adalah topik yang menarik. Mungkin ini topik yang juga dekat sih sebetulnya dengan saya pribadi, karena saya pun sebetulnya jujur saja struggling ya dengan masalah kepercayaan diri gitu. Dan ternyata setelah saya lihat ketika baik itu di sekolah gitu ya, di anak-anak TK, anak-anak prasekolah, ataupun ketika berhadapan dengan teman-teman sebaya, ataupun berhadapan dengan klien, itu tidak sedikit gitu yang ternyata isunya ada permasalahan di kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini menjadi penting karena terkadang seseorang punya potensi yang hebat gitu ya, tapi kemudian tidak tampil, tidak muncul karena kurang percaya diri untuk mengekspresikannya. Nah, jadinya potensinya hanya jadi miliknya sendiri gitu ya, menunggu untuk ditemukan oleh orang lain. Sementara orang-orang yang mungkin percaya diri untuk lebih mengekspresikan diri gitu ya, jatuhnya lebih bisa terlihat gitu ya oleh orang lain, nanti sedikit-sedikit belajar. Kalau misalnya istilahnya belum optimal pun dikembangkan terus kan jadi optimal, tapi minimal muncul dulu tuh ke permukaan potensinya tuh apa. Mungkin itu ya, berangkat dari situ. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Terkait dengan Mbak Sally, mohon maaf dipotong. Di slide yang pertama tadi ada informasi di mana Mbak Sally bisa dicari ya. Mohon diinfokan Mbak Sally. Baik, ya bagi yang nanti kiranya mau kita bisa catch up terus untuk komunikasi responsif, boleh silahkan nanti langsung saja ke Instagram @sellyhamdani. Nanti dari situ kita bisa ya diskusi lagi kalau misalkan keperluannya konseling atau apa, ada link-link yang akan menghubungkan juga dengan kebutuhannya nanti. Mungkin seperti itu. Ya, makasih Mbak Sally. Iya, terima kasih. Baik. Nah, terkait dengan tadi kepercayaan diri, kita perlu tahu dulu sebetulnya apa sih pengertian kalau dari secara teori gitu ya. Salah satu tokoh menyebutkan kepercayaan diri ini adalah keyakinan akan kemampuan diri. Nah, jika seseorang memiliki kepercayaan diri, maka ia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, kemudian bisa bertindak sesuai dengan kehendak ya, keputusannya sendiri, secara emosi juga lebih gembira, dalam memandang kehidupan pun lebih optimis, secara sosial juga lebih toleran dan juga bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi keputusan atau langkah-langkah yang memang sudah diambil. Nah, kepercayaan diri ini berhubungan dengan kemampuan melakukan sesuatu yang baik. Memang manusia mungkin terbatas ya pada sejumlah hal yang bisa dilakukan ataupun kemampuan yang ia kuasai. Tapi setidaknya kalau kita sudah kenal diri kita, sudah menerima diri kita, dan kita bisa lebih mengembangkan lagi hal-hal yang potensi tadi yang kita miliki, maka kita akan lebih mampu melakukan sesuatu yang juga memang merupakan kemampuan kita, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, terkait dengan kepercayaan diri, tentu dalam segala hal itu baiknya itu yang pas gitu ya. Ketika seseorang tidak pede, jadinya belum apa-apa mungkin sudah mundur duluan, tidak berani coba duluan karena belum apa-apa udah pikirannya nanti saya tidak bisa, saya gagal, saya nggak mampu gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau di kutub sebaliknya, mungkinnya ketika kalau punya kepercayaan diri yang sangat berlebih, maka itu juga jadinya bukan sesuatu yang positif gitu. Karena nanti kalau terlalu over PD-nya, umumnya bisa jadi orang tersebut kurang berhati-hati dan berbuat seenaknya sendiri. Nah, hal ini malah bisa menyebabkan konflik dengan orang lain.
Nah, jadi di sini yang kita harapkan adalah bagaimana seorang anak gitu atau seseorang itu bisa berfungsi dengan baik di lingkungannya, bisa adaptif ya, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai tadi dengan potensi yang ia miliki. Terkait dengan kepercayaan diri, kita lihat dulu ada beberapa aspek ya di sini yang akan dibahas, ada 5. Kita lihat satu persatu. Yang pertama tentang keyakinan kemampuan diri. Ini berkaitan dengan sikap positif seseorang tentang dirinya yang mampu secara sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan. Jadi yakin, punya keyakinan, tahu kemampuannya apa, yakin dengan kemampuan diri. Selanjutnya, aspek yang kedua itu optimis, di mana ada sikap yang positif dimiliki seseorang yang memiliki pandangan yang baik dalam menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya maupun hal-hal yang terkait dengan dirinya. Selanjutnya, di aspek yang ketiga itu objektif, di mana individu memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya. Jadi bukan menurut pandangan pribadinya saja, subjektif gitu ya. Ada kalanya seseorang kan merasa tadi, oh, saya tuh nggak bisa, saya tidak mampu gitu ya. Padahal kalau kita lihat objektifnya, kalau dilihat misalnya dari hasil pekerjaan atau hasil tugasnya, ternyata lebih dari mampu gitu sebetulnya, hanya karena tadi perasaan diri bahwa tidak pede gitu ya, tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuannya, akhirnya memandang seolah-olah dirinya ini tidak bisa, tidak mampu dan sebagainya. Maka perlu objektif di dalam melihat diri. Selanjutnya bertanggung jawab. Hal ini terkait dengan kesediaan seseorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Nah, bagaimana seseorang dengan percaya diri mengambil suatu langkah atau keputusan yang juga tentu disertai dengan konsekuensi gitu. Nah, kadang seseorang jadi sulit untuk mengambil keputusan karena bukannya tidak punya pendapat, mungkin ya sebetulnya ada pendapat, hanya mungkin kurang percaya diri untuk bertanggung jawab nantinya dengan konsekuensi dari keputusannya, sehingga akhirnya ngikutin aja, ya udah deh gimana lingkungan aja gitu ya. Nah, maka hal inilah juga yang merupakan aspek dari kepercayaan diri. Selanjutnya perlu rasional dan realistis. Hal ini terkait bagaimana seseorang bisa melihat suatu masalah menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal sesuai dengan kenyataan. Jadi apakah sebetulnya yang terjadi, ya realitanya tuh seperti apa. Nah, itulah yang perlu dilihat ya sebagai salah satu aspek juga. Nah, kemudian kepercayaan diri itu seperti yang tadi Mbak Eva sudah sampaikan ya, memang bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir pada diri seseorang seperti sulap gitu ya, tiba-tiba besok pagi langsung jadi percaya diri. Nah, ada banyak faktor sebetulnya yang mempengaruhi kepercayaan diri yang ini tuh dibangun dari sedini mungkin, dari sejak anak mulai bisa paham gitu tentang dirinya. Beberapa faktor diantaranya terkait dengan konsep diri, harga diri, pengalaman, juga pendidikan. Kita coba bahas satu persatu. Pertama tentang konsep diri. Konsep diri ini merupakan penilaian tentang diri ya sebetulnya ya, mencakup tentang keyakinan, pandangan seseorang, persepsi seseorang akan dirinya. Itu baik itu terkait fisik, terkait dengan hal-hal yang sifatnya psikologis ataupun sosial yang terkait dengan seseorang. Terbentuknya kepercayaan diri pada seseorang itu berawal dari perkembangan konsep diri ini gitu. Bagaimana seseorang memandang dirinya. Bagaimana seseorang bisa punya penilaian tentang diri, itu juga merupakan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Gitu. Karena kan kalau kita lihat bayi, anak usia dini itu kan belum tahu apa-apa gitu terkait dengan dirinya, terkait dengan hal di lingkungan, yang membuat ia menjadi tahu, punya informasi, punya wawasan, punya penilaian, itu kan hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, harga diri. Nah, ketika seseorang punya evaluasi ya tadi terhadap konsep dirinya,
maka inilah yang kemudian akan menjadi penilaian tentang harga diri atau self esteem ya kalau dalam bahasa teorinya. Nah, kemudian konsep diri yang positif. Nah, tadi kalau seorang bisa memandang dirinya itu positif akan membentuk harga diri yang positif juga. Jadi seseorang ini punya rasa keberhargaan diri yang tinggi gitu. Ketika dia tahu pandangan akan dirinya itu positif, jadinya juga lebih bisa menghargai dirinya. Harga diri ini adalah penilaian yang dilakukan seseorang terhadap diri sendiri. Nah, tingkat harga diri seseorang inilah yang kemudian juga akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dirinya. Jadi kalau seseorang yang memang self esteem-nya tinggi, merasa rasa keberhargaan dirinya tinggi, ya jadinya lebih merasa mampu, lebih siap menghadapi tantangan. Kalau self esteem-nya rendah, rasa keberhargaan dirinya rendah, juga jadinya belum apa-apa sudah lebih banyak memilih mundur duluan gitu. Inilah dari situ sebetulnya. Dan berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah pengalaman yang terjadi sepanjang kehidupan kita sebetulnya ya. Mulai dari lingkungan awal ketika kita baru berinteraksi dengan orang tua dan figur-figur signifikan, keluarga, sampai nanti kita banyak berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan. Pengalaman ini yang kemudian bisa menjadi faktor munculnya kepercayaan diri. Gitu. Bagaimana nanti dari pengalaman tersebut akhirnya seorang bisa lebih punya kepercayaan diri ataupun sebaliknya. Dan yang berikutnya yaitu faktornya adalah pendidikan. Bagaimana tingkat pendidikan, pengetahuan, wawasan seseorang ini juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Karena ketika seseorang punya wawasan tingkat pendidikan yang mungkin berada di bawah orang lain, jadinya juga lebih di bawah kekuasaan orang lain. Dan sebaliknya ketika seseorang punya wawasan yang juga minimal mungkin sama ya atau lebih tinggi dari orang lain, itu juga akan membuatnya jadi lebih percaya diri ketika mengambil keputusan ataupun menyusun langkah-langkah untuk kehidupannya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ketika kita mau menghadapi anak, sekarang kita tujuannya adalah saya mau membangun kepercayaan diri nih pada anak. Saya ingin anak saya lebih percaya diri. Aduh, anak saya kayaknya masih belum pede nih, gimana ya caranya? Nah, pertama-tama ketika kita berhadapan dengan anak, kita perlu tahu dulu secara sadar siapa anak yang kita hadapi. Siapa itu bukan hanya namanya, bukan hanya orangnya, tapi kita lihat anak ini pertama berada di tahap perkembangan yang mana, karena mungkin punya ciri atau ciri khas di setiap tahap. Kemudian kita lihat karakteristiknya, karena memang setiap orang itu kan unik ya, berbeda-beda. Jangankan kita bandingkan dengan anak orang lain, anak kita saja kalau lebih dari satu biasanya ragam-ragam karakternya. Nah, sehingga kita perlu lihat, kita tahu, oh ternyata kalau kakak karakternya seperti ini, adik karakternya seperti ini. Nah, dari situ baru kita juga bisa nanti melakukan pendekatan-pendekatan yang cocok, yang tepat, kiranya seperti apa untuk mendorong kakak atau mendorong adik untuk lebih percaya diri gitu. Karena bisa jadi di kakak mungkin kalau dikasih tantangan akan lebih lebih merasa tertantang, terus jadinya langsung ambil tantangan itu gitu. Nah, mungkin kalau di adiknya justru butuh supportnya lebih gitu, butuh pelan-pelan. Nah, itu karakternya tuh ternyata berbeda. Nah, jadi kita pun juga sama, berikan pendekatan yang lebih sesuai gitu dengan karakternya. Dan apa sebetulnya yang menjadi kebutuhannya? Mungkin ada tadi anak yang butuh dikasih tantangan. Semakin dikasih tantangan, semakin greget untuk maju. Ada anak yang mungkin justru kalau dikasih tantangan cenderung ragu. Nah, kalau yang kayak gini mungkin lebih butuhnya apa? Butuh dikasih rasa aman dulu, bahwa silakan boleh mencoba gitu ya, persiapkan dulu kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata tidak berhasil, nggak apa-apa kok, misalnya kayak gitu ya, lebih butuh support-support yang sifatnya emosional seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita lihat juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait tadi dengan kebutuhan, kalau mungkin kita juga pernah tahu atau sudah
pernah belajar tentang kebutuhan dari piramida kebutuhan dari salah satu tokoh ya, ini Maslow. Bagaimana ini kan sifatnya hierarki ya, tahapan, piramida tahapan. Kita perlu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, dasar-dasar kebutuhan di bawah untuk nanti bisa harapannya tercapai ini aktualisasi diri ya, bagaimana seseorang bisa mencapai potensinya yang optimal. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita ingat, setiap orang tuh punya kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu. Pertama, ada kebutuhan dasar, ini adalah physiological needs. Kalau pada anak, kurang lebih anak ini butuh terhidrasi, ya, butuh cukup air, butuh nutrisi yang cukup, butuh istirahat yang cukup, butuh bergerak, dan juga butuh punya sistem atensi atau kemampuan memperhatikan itu yang juga terpenuhi kurang lebih. Ketika kebutuhan-kebutuhan ini saja mungkinnya masih ada yang belum terpenuhi, nah bisa jadi untuk pemenuhan kebutuhan berikutnya juga jadinya ada hambatan atau kesulitan gitu kurang lebih. Jadi kita juga perlu ingat, oh iya, anak ini perlu tadi cukup istirahat, cukup makan, cukup minumnya, cukup bergerak. Nah, ini juga tantangan tersendiri ya sebetulnya di situasi sekarang yang banyak terbatas gitu. Nah, kemudian di tahapan yang kedua itu anak butuh rasa aman. Nah, ini tadi ya, rasa aman itu setiap orang membutuhkan hal tersebut. Ketika belum ada rasa aman, ya bagaimana dia bisa bisa percaya diri, bisa punya harga diri yang tinggi gitu misalnya, karena masih belum merasa aman gitu, masih merasa takut, khawatir, cemas, banyak takutnya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya juga terkait dengan cinta ya, kasih sayang, dan juga rasa memiliki, ada keterikatan, kurang lebih seperti itu. Dan di tahap yang keempat bisa dilihat tentang self-esteem, ya, rasa keberhargaan diri. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan ini bisa terpenuhi, ya harapannya seseorang bisa lebih mengaktualisasikan dirinya, punya potensi bisa ditampilkan secara optimal, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait dengan self-esteem, karena ini erat sekali ya tadi kaitannya dengan bagaimana membentuk kepercayaan diri seseorang. Self-esteem tadi sudah sempat dibahas ya tentang penilaian anak tentang diri yang muncul seiring dengan perkembangan kognitif anak dalam mendeskripsikan dirinya sendiri. Jika memiliki self-esteem tinggi, maka dapat meningkatkan motivasi untuk berprestasi, jadinya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan. Hambatan justru dianggapnya tantangan untuk lebih giat, lebih mencari-cari strategi yang bisa digunakan untuk mencapai keberhasilan. Sebaliknya, jika self-esteem-nya rendah, lebih banyak menilai diri itu gagal, banyak kritik sama diri sendiri, menyalahkan diri, secara emosi juga lebih diwarnai emosi yang negatif, jadinya kurang tekun, kadang seperti itu ya, kadang kalau mungkin keluhan gitu ya dari orang tua, ini anaknya tuh malas, nah bahasanya biasanya begitu, padahal ternyata bisa jadi bukan malasnya itu, kurang tekunnya itu ya ini, karena mungkin merasa diri tidak mampu ketika menghadapi persoalan matematika misalnya, belum apa-apa udah stres duluan sebetulnya gitu, bukannya malas. Jadi akhirnya perilaku yang muncul seperti malas gitu, padahal mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, tadi ada rasa diri yang butuh disupport gitu sebetulnya. Kemudian merasa tidak berdaya, jadi hanya mau melakukan hal-hal yang dianggap mampu dan enggan mencoba hal baru ya, jadi main aman, hal-hal yang memang dia sudah paham aja, yang dia yakin bisa. Selanjutnya, self-esteem ini berkembang ya, kita lihat di sini dari usia 2-4 tahun, anak sudah sangat peka terhadap reaksi orang dewasa. Anak itu mulai bisa merasa bangga ketika mendapatkan pujian. Anak juga mulai merasa malu ketika dimarahi atau tidak menguasai suatu tugas.
Maka yang bisa kita lakukan jika anak berada di tahapan ini, kita bisa mendukung harga diri anak dengan mendorong rasa ingin tahu. Di usia ini kan anak banyak ingin eksplorasi, banyak menjelajah. Nah, apa kemauannya apa terkait dengan mencoba hal-hal baru itu bisa kita dukung. Kemudian kita juga perlu mengekspresikan kegembiraan atas pencapaian anak. Kita boleh komentar, tapi yang dikomentari adalah upayanya, strateginya, kemudian bagaimana kemajuannya, gitu. Kadang kita itu lebih mudah melihat kurangnya gitu dibandingkan dengan lebihnya, kadang seperti itu. Nah, jadi kalau kita yang sudah tahu, oke, secara ada remnya gitu ya, secara sadar, oke, saya coba lihat upaya anak ini, strategi yang berkembang, kemudian kemajuannya itu seperti apa. Selanjutnya, arahkan kembali pada apa yang harus anak lakukan. Ketika kita ingin mengkritik atau bahkan menghukum ini anak, kita merasa anak ini melakukan sesuatu yang salah, coba kita ingat lagi, lebih baik kita alihkan, kita arahkan pada apa sih sebetulnya yang diharapkan. Oke, yang kurang tepatnya itu apa, kita yang tahu. Sekarang yang diharapkannya apa? Nah, kita fokus ke hal yang diharapkannya itu. Nah, kemudian di sini anak mulai mendapatkan rasa diri sebagai mampu atau tidak mampu, ya dia mulai punya penilaian itu. Menyenangkan atau dia tidak dicintai. Nah, itu berdasarkan interaksinya dengan orang dewasa. Selanjutnya di usia 5 sampai 7 tahun, anak mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, mulai tahu nih ketika orang lain itu menilai dirinya. Kemudian anak mulai membentuk gagasan tentang dirinya sebagai baik atau buruk. Di tahap ini kita bisa membantu anak menguasai keterampilan baru dan menunjukkan rasa antusias atas kemajuan mereka. Tetapi juga kita berikan anak banyak kesempatan untuk bersama dengan teman-teman. Ini juga perlu karena persahabatan, bagaimana dia membina relasi, sosialisasi ini juga bagian besar dari rasa keberhargaan diri di usia ini gitu. Memang ini juga salah satu yang menjadi tantangan ya di masa pandemi ini gitu. Karena memang betul kalau dilihat di usia dini ya ternyata anak itu dari awal masuk gitu, dari yang masih malu-malu, semakin kemarin sebelum akhirnya juga mulai PJJ lagi, itu banyak perkembangan ternyata ketika anak sudah mulai lebih bisa bersosialisasi gitu, mulai bisa lebih berani untuk ekspresi diri. Nah, kemudian nanti di usia 8 tahun itu anak baru bisa ya menilai diri terkait sifat dan kemampuannya. Tadi sudah disampaikan ini terkait dengan pengaruh dari lingkungan. Yang paling awal, yang pertama dan utama pada situasi yang biasanya itu adalah anak berinteraksi dulu dengan orang tua. Orang tua ini sebagai cermin bagaimana anak melihat dirinya, siapa dirinya. Anak, mungkin kita juga ingat lagi kalau anak itu paling mudah sebetulnya belajar dengan apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi bagaimana kemudian anak akan meneladani apa yang ia lihat, bagaimana orang tuanya bersikap, kemudian apa yang ia dengar, bagaimana juga respon dari orang tua. Kalau kita lihat dari paling awal di usia bayi, ketika orang tuanya senyum aja itu sebetulnya anak bayi itu sudah belajar, oh ternyata aku menyenangkan gitu. Kemudian dari sentuhan bayi juga belajar ia merasa ia tuh aman. Dan juga orang tua merespon terhadap tangisannya dan hal-hal yang menjadi kebutuhannya. Bayi juga belajar bahwa ia adalah penting untuk orang tuanya. Nanti seiring dengan perkembangan anak, ia akan mempunyai cermin-cermin yang lain. Jadi bukan hanya dari orang tua, tapi juga dari pengasuh, dari guru, dan juga dari teman. Ini yang kemudian nanti akan membentuk bagaimana anak ini melihat dirinya, akhirnya punya kepercayaan diri. Kemudian, tadi terkait dengan kita tujuannya memberikan cermin yang positif untuk anak, tapi bukan berarti kita jadi menyetujui segala sesuatu yang dilakukannya. Tetap saja kita memberikan pengarahan tentu untuk anak dalam bersikap, apa sebetulnya sikap-sikap atau perilaku yang baik, yang efektif itu seperti apa, yang diharapkan apa. Karena menyayangi anak
dengan mendidik itu kan dua hal mungkin yang tidak selalu sama gitu ya. Karena kita sayang terus jadi setuju aja, tapi jadi ternyata ada yang kelewat di situ. Kita belum memberikan hal-hal yang sifatnya pendidikan gitu. Terkadang kita tetap perlu juga memberikan pendidikan-pendidikan meskipun tadi kita ingin memberikan cermin yang positif untuk anak. Terkait dengan hal ini, ada kalanya memang kita perlu untuk memberikan koreksi mungkin ya kepada anak. Tapi kita berikan dengan cara-cara yang konstruktif, yang memang lebih efektif untuk anak, sehingga juga tidak melukai harga dirinya tadi, gitu ya. Yang pertama, di antaranya bisa dilakukan, kita bisa mendeskripsikan perilaku. Jadi dalam bahasa yang tidak menghakimi. Misalnya untuk anak yang sedang belajar mewarna, daripada kita menyampaikan, aduh ini kok warnanya acak-acakan gitu, atau gimana sih, bukan kayak gitu, ini warnanya kok jelek gitu ya. Kadangkala otomatisnya kita tuh begitu gitu ya, tapi kita coba sadari, kita rem. Oke, sekarang sedikit-sedikit kita latih komentar kita lebih konstruktif. Kita bisa lihat, oh warnanya ini masih keluar dari garis, dari batas, ya itu saja yang kita sampaikan kepada anak. Coba kakak lihat, ini warnanya sudah di dalam gambarnya atau belum ya, misalkan seperti itu. Dia juga biar ada insight gitu ya, anaknya juga oh iya belum, misalkan kayak gitu. Nah iya, ini di gambar ini masih keluar garis, masih keluar batasnya. Coba ya nanti kita belajar lagi lebih pelan-pelan, jadi nanti warnanya ada di dalam garis, misalkan seperti itu. Kemudian kita bisa sampaikan juga alasan untuk perubahan perilaku. Jadi dengan kalimat sederhana, to the point. Misalnya ketika anak sulit bangun pagi, jadinya terlambat masuk sekolahnya misalnya. Nah kemudian daripada kita sebutkan, aduh ini kakak ini males gitu ya, mau sekolah susah, bangunnya susah, mandinya susah gitu ya. Nah, daripada itu kita pelan-pelan mencoba untuk memberikan koreksi apa sebetulnya yang diharapkan. Kita bilang saja, ibu guru mengharapkan kakak itu bisa tepat waktu. Jadi nanti kakak bisa hadir sejak awal ibu guru mulai memberikan pelajaran, kakak juga bisa terima pelajaran, seluruhnya tidak ketinggalan materi-materi yang disampaikan, misalkan seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa mengakui perasaan anak, usahanya, kesulitan yang memang dihadapi, motifnya. Misalnya, kita sampaikan saja, oh iya, ibu lihat betapa marahnya kamu, gitu ya, kakak marah ya. Oh kakak, ibu lihat kakak lagi lelah, jadi sekarang mungkin hasilnya lagi belum bisa terkerjakan semua persoalannya, boleh istirahat dulu, nanti kita mulai lagi, misalkan seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa sampaikan pernyataan yang jelas tentang apa yang diharapkan. Daripada kita sampaikan, ini kenapa sih kakak kalau habis mewarnai, terus tidak dibereskan, dibiarkan aja, kakak tuh kayak gitu deh, nggak pernah mau beresin peralatannya sendiri, misalnya ya. Nah, kita mulai pelan-pelan bisa merubah gitu apa yang kita sampaikan saja apa harapannya. Ya secara konkret jelas, simpan pensil warnanya Kak, simpan pensil warnanya di dalam laci ya kalau sudah selesai. Nah, misalkan seperti itu. Nanti disesuaikan juga ya tentu dengan usia anak. Kalau anaknya masih anak usia dini ya tentu jangan terlalu panjang kalimatnya, nanti juga nggak tidak diterima semua informasinya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa mengoreksi itu pada perilakunya. Dan perilakunya, bukan kita jadinya menilai anak, menjudgment misalnya, kakak malas, kakak nggak bisa beresin peralatan gitu ya, tapi apa perilakunya yang masih perlu diperbaiki dan kita fokuskan ke hal yang diharapkannya gitu. Nah, kemudian ini terkait dengan membangun kepercayaan diri. Ada hal-hal yang perlu kita jadi catatan ya mungkin. Kita perlu mengajari keterampilan yang diperlukan agar anak bisa berfungsi secara mandiri dan merasa kompeten, seperti menggunakan sepatu sendiri, membereskan barang-barang sendiri, dan sebagainya. Terkadang kita, mungkin waktu anak masih usia dini, anak masih kecil, kita banyak memberikan bantuan, karena memang anak belum mampu untuk melakukan sendiri. Terkadang kita lupa gitu ya, bahwa waktu berjalan terus, anak tambah besar. Sekarang anak sudah usia 10 tahun,
tapi kok masih belum bisa mandiri gitu. Misalnya harapan kita 10 tahun itu sudah mulai bisa mempersiapkan peralatan sekolahnya sendiri, membereskan hasil belajarnya sendiri. Tapi kok anak ini belum, jangankan untuk peralatan sekolah, selesai mandi aja anduknya masih disimpan aja geletak gitu di kamar misalnya, belum disimpan langsung. Nah, tapi ternyata kalau diingat-ingat lagi, kitanya pun sebagai orang tua ternyata mungkin terlewat untuk mengajari keterampilan yang diperlukan ini gitu, karena awalnya anak masih kecil, segala serba dibantu, terus lupa, sekarang tiba-tiba ingat anak udah 10 tahun, harapannya sudah bisa mandiri, tapi kita belum mengajarkan tahap demi tahap untuk anak ini bisa jadi mandiri. Gitu. Jadi kita pun perlu ingat, oke, sekarang anak sudah di usia 3 tahun, ya sudah, tidak apa-apa, mulai belajar makan sendiri. Kalaupun masih acak-acakan misalnya, ya sudah, nggak apa-apa, kita pelan-pelan, misalkan kayak gitu, dibandingkan kita bantu terus, tapi nanti di usia tertentu tiba-tiba berharap anaknya sudah mandiri sendiri, gitu, padahal belum menguasai gitu keterampilannya. Nah, itu kadang-kadang kita perlu ingat-ingat lagi. Selanjutnya, mengingat juga keberhasilan sebelumnya. Jadi anak juga bisa menyadari bahwa keterampilan ini berkembang, anak sudah lebih mampu, lebih terampil, lebih berani. Misalnya kita membandingkan dirinya hari pertama sekolah dengan hari ini gitu setelah semester kedua. Oh, mungkin dulu di awal sekolah anak ini masih pakai sepatunya aja sendiri belum bisa, sekarang sudah mulai bisa. Nah, itu hal-hal seperti itu perlu kita bantu anak untuk ingat juga, kita recall lagi, oh iya dulu saya nggak bisa, sekarang saya bisa. Jadi anak juga lebih pede, ternyata saya tuh lebih mampu, lebih terampil dari sebelumnya. Termasuk juga inginnya anak berani, percaya diri. Nanti kalau ibu guru tanya, jawab ya, inginnya seperti itu. Tapi kita juga lupa, ternyata sebetulnya anak ini sudah berkembang. Hari pertama betul-betul diam, sekarang lewat 1 semester, ibu guru tanya, anak udah berani angkat tangan. Nah, itu kan sebetulnya juga sudah perkembangan. Kita bantu untuk ingat-ingat hal-hal seperti itu. Selanjutnya, kita bisa memberikan anak tanggung jawab sesuai dengan usianya. Jadi anak juga punya pengalaman keberhasilan juga di dalam kehidupannya. Kita hargai usahanya, kita libatkan dari yang paling sederhana merapikan meja, tadi merapikan tempat tidur misalnya, menyimpan handuk kalau sudah selesai mandi, kemudian nanti kalau sudah lebih dari itu, misalnya anak punya tantangan, kesulitan, boleh coba dulu sendiri gitu. Jadi dia punya pengalaman-pengalaman yang akhirnya dia pun tahu gitu, oh ternyata saya bisa. Kemudian nah ini tadi ya rasa berhasil. Ini tuh ternyata juga perlu dibangun gitu rasa keberhasilan ini, karena kalau terlalu sering dapat kritik atau input koreksi-koreksi tapi lupa di sisi lain juga punya keberhasilan, nah itu jadinya ingat kurangnya terus gitu. Nah, jadi kita juga perlu bantu anak bisa diberitahu apa yang diharapkan supaya anak juga lebih berani ketika menghadapi pengalaman baru. Ini misalnya tadi terkait dengan pengalaman hari pertama ke sekolah. Untuk anak yang belum pernah sekolah sama sekali atau misalnya mengalami perpindahan sekolah atau apapun situasinya yang baru, itu kan masih belum tahu sebetulnya saya tuh akan menghadapi apa sih gitu ya. Kemudian kita bisa bantu, kita berikan gambaran. Nanti besok kakak sudah mulai sekolah, di sekolah itu ada ibu guru, ada teman-teman. Nanti kalau ada ibu guru kakak boleh menyapa, kalau ibu guru bertanya kakak bisa menjawab. Kalau ketemu teman kakak boleh sapa teman-temannya, ngobrol atau apa gitu ya, hal-hal seperti itu. Jadi anak juga punya gambaran, oke besok saya akan sekolah itu seperti ini, saya bisa melakukan ini di sekolah. Itu akan membuat anak lebih siap, apalagi untuk anak-anak yang memang butuh briefing seperti itu gitu ya. Nah jadi lebih terbayang dia juga siap dibandingkan tiba-tiba langsung aja masuk nggak tahu juga akan terjadi apa, sementara kita orang tua punya harapan yang tinggi, aduh mudah-mudahan anak langsung bisa menyesuaikan diri nih gitu, padahal dia pun belum ada gambaran gitu harus bagaimana. Selanjutnya kita melatih keterampilan yang diperlukan. Oke, ketika anak punya keterampilan tadi misalnya bagaimana, nanti boleh bertanya kepada ibu guru kalau kakak ada yang kurang ngerti, coba
gimana kalau mau tanya nih ke ibu guru, misalnya boleh aja kita latihkan dulu gitu ya, hal-hal seperti itu. Karena ya kalau anak itu ya memang sekonkret itu sih sebetulnya gitu, ternyata seperti itu. Jadi boleh itu dilatihkan. Termasuk tadi, nanti kalau kakak punya teman baru nih, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kenalan, oh iya kenalan itu seperti apa? Kadang dia diam. Bisa saja ya kalau memang belum ada bayangan. Nah kalau di situ kita masuk gitu ya, kasih tahu kurang lebih apa yang bisa dilakukan dalam proses kenalan. Selanjutnya kita perlu bersabar. Kita berikan waktu yang cukup pada anak untuk mencoba sesuatu yang baru secara perlahan. Kadang kita sebagai orang dewasa, orang tuanya cenderung ingin anak ini cepat gitu ya. Misalnya dapat soal, ayo dong cepat, masa yang gitu aja nggak bisa? Ya memang dia baru menghadapi persoalan seperti itu gitu ya, buat dia masih sangat bingung, ini tuh apa gitu ya. Nah kita inginnya buru-buru. Karena kita ingin terburu-buru, kadang jadinya kita ambil alih. Ya udah deh, kakak yang kayak gini aja belum bisa, sini ya. Jadi tuh begini. Nah, di saat itu tanpa kita sadar, anak kehilangan kesempatan untuk mencoba melakukan penyelesaian masalahnya sendiri gitu. Padahal kalau kita lebih bersabar, dikasih waktu lebih panjang, bisa saja anak ini lagi mencoba mengingat-ingat dulu nih. Aduh, tadi kayaknya tuh diajarin guru sih tentang ini, coba-coba, ntar saya buka dulu catatannya, saya pelajari lagi, saya lihat contoh, atau dia cobakan, oh ternyata akhirnya yang kayak gini bukan ya, Ma, gitu misalkan. Nah, tiba-tiba muncul pertanyaan itu ketika dia sudah coba. Jadi sebetulnya belum tentu dia tidak bisa, tapi mungkin perlu waktu. Kadang kita sudah keburu ambil alih. Selanjutnya, kita perlu membuat rasa aman untuk gagal. Tidak selalu di percobaan pertama langsung jadi berhasil ya tentu gitu. Kadang perlu ada kondisi gagal dulu. Nah, hal ini kita perlu dukung juga pada anak, kita validasi bahwa ya gagal itu hal yang biasa gitu. Mungkin kita bisa sampaikan juga pengalaman kita. Oh iya, dulu juga mama juga waktu pertama kali mau kenalan sama teman tuh masih malu, tapi udah habis itu pelan-pelan misalnya kayak gitu. Jadi kita juga ceritakan bahwa ya boleh, tidak masalah gitu kalau misalkan ada kegagalan. Justru ketika ia sudah mau menerima tantangan itu sudah keberhasilan sebetulnya. Dia mau aja dulu terima tantangan. Nah, ketika anak jika tidak merasa tertekan di percobaan yang awal, maka ia cenderung mau mencoba lagi untuk terus coba lagi sampai menguasai. Tapi kalau misalnya dia sudah belum apa-apa, sudah dapat tekanan di awal, akhirnya langsung jadi punya penilaian saya tidak mampu, saya tidak bisa, udah deh, saya nggak mau aja ngerjain. Nah, seperti itu. Mungkin itu perlunya ya, kita membangun rasa berhasil pada anak. Selanjutnya di sekolah juga sama, anak juga perlu rasa berhasil, dia bisa mampu kasih perhatian, kemudian bisa menyelesaikan tugas, bisa tepat waktu, bisa belajar keterampilan hidup, mengatur perencanaan, ikutin arahan guru, latihan pengendalian diri. Ini adalah hal-hal yang mungkin kadang kurang kita perhatikan karena kita anggap ya memang harusnya kayak gitu. Anak di sekolah ya harusnya emang ikutin guru gitu. Padahal ini tuh sebetulnya sudah proses belajar, sudah jadi keberhasilan untuk anak. Hari ini dia sudah mau ikutin arahan guru, hari ini dia sudah mengendalikan diri meskipun ingin ingin ngobrol misalnya sama teman tapi mengendalikan diri untuk mendengarkan gurunya dulu. Nah, itu pun sebetulnya sudah keberhasilan untuk anak yang bisa kita perhatikan, kita sampaikan. Anak juga senang ketika mendapatkan feedback yang baik dari guru, mendapat respon dari guru yang ramah, yang baik. Kemudian ketika ia dianggap kompeten oleh teman-teman. Jika anak menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik, kurang sesuai dengan harapan, aturan, maka orang tua dan guru perlu bermitra dalam membantu anak ini melakukan tugasnya dengan lebih baik. Bagaimana anak nanti bisa merasa lebih baik tentang dirinya dan menjadi sukses di sekolah. Jadi kita sangat perlu untuk melakukan komunikasi juga dengan guru gitu ya, bukannya kadang malah kita nanti curhat, iya tuh Bu, di rumah juga susah gitu.
oh males gitu, oh di sekolah juga kayak gitu ya. Nah, tapi justru kita coba tanya dari sisi guru di sekolah itu seperti apa, dari rumah seperti apa, coba bersama-sama yuk kita bantu anak ini supaya bisa lebih efektif di lingkungan, sikapnya lebih baik, lebih optimal. Selanjutnya, oke. Terkait dengan keterampilan sosial, ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk membangun kepercayaan diri. Keterampilan sosial ini dipelajari melalui latihan dengan teman sebaya, ketika anak belajar dari awalnya untuk berbagi, bergiliran, kerjasama, bernegosiasi, kemudian belajar bergaul, mulai belajar memprediksikan bagaimana sih orang lain akan bereaksi terhadap mereka ketika mereka menunjukkan suatu perilaku, kemudian berlatih bagaimana menangani kemarahan, bagaimana nanti berkompromi ketika ada pendapat yang tidak sejalan, dan juga bagaimana cara mendapatkan jalannya sendiri. Ya, ketika tadi ada hal-hal yang kurang sejalan gitu dia dengan teman, nah bagaimana nanti kemudian anak mencari solusinya ya dengan caranya sesuai usia. Seperti itu. Nah, ketika anak berlatih sosialisasi di masa kanak-kanak ini sangat penting bagi seseorang untuk nantinya juga sukses secara sosial sebagai remaja dan orang dewasa. Jadi keterampilan sosial juga merupakan hal yang penting untuk dilatihkan, diberikan kesempatan agar anak juga bisa lebih percaya diri di lingkungan. Baik. Ya. Baik, mungkin dari semua yang tadi sudah disampaikan, kurang lebih apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri anak sejak usia dini. Ya pertama tadi anak itu belajar dari apa yang dilihat, yang didengar. Kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan untuk anak, bagaimana kita juga belajar bersama-sama anak untuk lebih percaya diri. Kita juga memberikan komentar-komentar yang juga membangun pada anak. Kemudian kita bisa mendorong anak untuk mencoba hal baru, mencoba ya, bukan harus berhasil gitu ya, tapi mencoba aja dulu. Kadang anak itu belum tentu tidak bisa, tapi nggak berani coba. Misalnya setelah mencoba, oh iya ternyata nggak apa-apa. Nah, jadi kita juga berikan ruang untuk gagal. Kalaupun belum berhasil di percobaan pertama, ya sudah kita coba lagi. Tapi karena anak memang belum bisa melakukan evaluasi sendiri, maka kita bantu untuk mengevaluasi kesalahan. Hindari memarahi anak, memarahi kesalahannya, tapi kita evaluasi sama-sama. Sekarang kalau anak gagal ya udah nggak apa-apa, nanti coba lagi. Tapi kalau kita tidak evaluasi, kalau anaknya belum mampu untuk berpikir sendiri gitu, khawatirnya ya dia juga belum kebayang, nanti coba lagi tuh apa yang harus diperbaiki gitu misalnya. Nah, kita evaluasi sama-sama. Coba menurut kakak, kalau misalnya kita bicara nilai ulangan mungkin ya, tadi hari ini nilainya berapa? Oh, nilainya 90 misalkan. Oh iya, kakak maunya nilai berapa? 100. Menurut kakak apa ya yang membuat hari ini belum bisa dapat nilai 100 misalkan. Jadi dia juga lihat, oh iya, coba kita lihat sama-sama misalnya kalau bisa dilihat jawabannya. Oh ternyata yang ini ada jawaban, kakak tahu nggak jawabannya? Tahu. Terus kenapa jawabannya ini? Iya, tadi nggak teliti bacanya, misalnya kayak gitu. Oh ternyata, jadi anak tahu, oh ternyata saya bisa ketika saya belajar dan saya teliti, misalkan seperti itu. Kemudian kita apresiasi proses yang dilalui anak tentu ya, karena ketika dia mau mencoba, mau menerima tantangan itu adalah sudah suatu keberhasilan yang perlu kita ingat juga. Kemudian kita bantu anak menemukan minat, bakat, dengan cara memberikan banyak kesempatan untuknya menjelajah, melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan. Nanti dari situ kita juga bisa amati apa sih sebetulnya yang anak ini minati, ya, yang dia lebih tertarik gitu. Kemudian hal apa yang anak ini lebih mudah kuasai, mungkin itulah bakatnya salah satunya. Dan itu masih terus berkembang sebetulnya sampai di usia remaja. Jadi nanti kita juga dari sini kita bisa bantu juga anak menetapkan tujuan. Jadi apa sih yang ingin dicapai? Nah, tujuan juga kita sesuaikan tentu kalau misalnya belum bisa dibuatkan tujuan yang terlalu besar, kita breakdown tujuan-tujuan kecil dulu. Jadi kita pun bisa lihat, kita dan anak bisa punya pengalaman keberhasilan gitu tadi ya, misalnya dari 5 soal matematika, oke, targetnya 2 soal dulu nih yang nomor awal yang masih lebih mudah
wah ternyata bisa ya, tujuan berikutnya apa gitu ya. Jadi kitanya juga sama gitu ya, tidak terlalu stres gitu, aduh kok nggak bisa, yang kayak gini aja nggak bisa gitu ya, karena targetnya juga di breakdown, dibagi-bagi. Selanjutnya kita libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam membuat keputusan yang memang memungkinkan ya tentu gitu. Misalnya apa ya, tentang kalau mau pergi mau refreshing di rumah, misalnya weekend ini kegiatan kita apa ya? Coba kalau menurut kakak apa, menurut adik apa? Oh iya, tapi kalau misalkan nih kita mau berkemah di depan rumah, cuacanya lagi hujan nih, kira-kira gimana? Misalkan kayak gitu dibantu, tapi anak dikasih kesempatan untuk dia juga bisa mengungkapkan ide-idenya, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi gitu, kita bantu. Selanjutnya, mengenali kelebihan dan merangkul ketidaksempurnaan. Nah, kitanya juga perlu kenal dulu anak ini lebihnya apa, kita bantu anak juga mengenali dirinya, dan kalaupun ya tentu setiap orang tidak ada yang sempurna, ketidaksempurnaan ini kita jadikan sesuatu yang memang coba kita lihat apa yang masih bisa kita lakukan untuk mengembangkannya, mungkin seperti itu, atau hal-hal apa sih yang bisa tetap dilakukan dengan kondisinya yang seperti itu, misalkan itu ya. Jadi kita merangkul ketidaksempurnaan, menerima, dan termasuk ini yang terutama, kita menunjukkan cinta, kasih sayang, memberikan rasa aman untuk anak. Kenapa sih rasa aman kok diulang-ulang terus? Ya karena tadi itu adalah salah satu kebutuhan yang juga perlu ya untuk anak. Saya pernah berinteraksi mungkin ya dengan anak yang ulangannya dapat nilai 90, kemudian takut pada 90 tapi takut, stres gitu ya. Anak itu kecewa, nggak merasa bahagia karena merasa tuntutan dari ayahnya itu nilai itu harus 100 gitu. Di bawah itu jelek gitu. Nah, jadi anak ini merasa oke, ternyata aku tidak bisa mencapai tuntutan orang tua. Anak ini kemudian sudah dengan segala disampaikan, nggak apa-apa kok, nilai segitu tuh masih bagus gitu ya, nggak apa-apa, nggak 100 juga nggak apa-apa. Berarti kan tadi kenapa ia kurang teliti, udah segala ditanya, masih cemas gitu kelihatannya, dan mulai tenang ketika dibilang nggak apa-apa, kalau nilainya tidak 100 juga papa mama tetap sayang. Bukan berarti papa mama jadi nggak sayang ketika kakak nilainya tidak 100. Baru di situ anaknya mulai tersenyum lagi. Nah, saya tangkap, oh berarti anak ini tadi punya rasa tidak aman gitu ketika mendapatkan nilai yang kurang dari target orang tuanya. Jadi takut mungkinnya nanti kalau papa mama jadi nggak sayang aku lagi gimana, atau mungkin saya sampai sekonkret-konkretnya, kalaupun nilainya kurang, mungkin nanti papa paling bilang, tapi kan bukan berarti kakak nanti tidak jadi anak papa mama lagi, sampai sekonkret itu untuk menenangkan, karena anak ini ya tertangkap butuh rasa aman gitu. Nah, jadi itulah perlunya rasa aman, memang diterima gitu, sekalipun melakukan suatu hal yang tidak sesuai harapan ya sudah, tidak apa-apa gitu. Mungkin itu ya kurang lebih. Baik, selanjutnya, nah dari segala hal kadang kita jadi jadi orang tua tuh gimana ya, kok begini ya ternyata gitu. Nah, ya memang menjadi orang tua itu merupakan suatu proses belajarnya seumur hidup. Karena kita mulai bisa kenal anak di usia anak, misalnya anak sekolah, udah tahu nih caranya menghadapi kakak yang lagi nggak semangat sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba tidak disadari anak udah mulai transisi ke masa remaja. Oh, ternyata beda lagi karakteristiknya. Rumus yang lama ternyata sudah tidak efektif lagi dipakai sekarang. Jadi sebetulnya ya belajarnya seumur hidup. Ketika anak bertumbuh berkembang, orang tua juga sama-sama bertumbuh dan berkembang. Dan kita perlu ingat tidak ada yang sempurna di dalam pengasuhan. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengenali diri sebagai individu, kita sendiri ya sebagai orang tua. Kemudian kita juga tetap berusaha untuk mengenali kebutuhan anak. Pelan-pelan kita juga kenal diri, terutama ya itu tadi, dan juga anak kita. Mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hilaf kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mungkin ada yang baru hadir. Jika di luar atau setelah sesi ini memerlukan komunikasi responsif, bisa melalui Instagram pribadi saya di Sally Hamdani.
Mungkin itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Eva. Iya, baik. Mbak Sally, terima kasih banyak penjelasannya tadi, sangat detail. Sebentar, mohon izin saya spotlight dulu. Oke, sebentar ya. Iya, jadi ternyata, ya. Oke, Mbak Sally, terima kasih banyak tadi penjelasannya sangat-sangat detail dan memang setuju ya tadi kalau lihat dari urutan nomor untuk membentuk percaya diri itu nomor satu, bahkan tadi dia dari peringkat satu itu kemandirian ya Mbak Sally ya, gitu. Jadi memang akar-akarnya ya kemandirian, betul juga, setuju Mbak Sally, karena memang dari kemandirian dari anak bisa menalikan sepatu aja ya, itu aja bisa membangun rasa percaya diri anak ya Mbak Sally ya, gitu. Nah ini yang ya, nah hal-hal seperti ini yang kadang ini hal kecil tapi kadang orang tua miss gitu ya Mbak Sally ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sally. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oh, tapi sebelum ke situ ya. Jadi saya setuju sih memang untuk mengembangkan kepercayaan diri ini juga sangat penting, terkait terlebih sekarang ya mungkin Mbak Sally ya di masa pandemi ini saya lihat memang angka depresi pada anak remaja itu malah tinggi sekali ya, Mbak Sally ya, gitu. Jadi tingkat depresi anak, keinginan dan usaha untuk suicide atau bunuh diri pada remaja juga banyak. Setelah digali-gali, ternyata akar masalahnya juga ada di rasa kurang percaya diri. Gitu. Nah ini jadi tepat sekali kalau Mbak Sally mengatakan, ayo bangunlah rasa percaya diri anak itu sedini mungkin, jangan sampai baru remaja terindikasi ada masalah, baru mau kita bangun rasa percaya dirinya. Waduh itu agak susah kayaknya ya kalau sudah remaja kita baru bangun rasa percaya dirinya ya, betul nggak Mas Sally? Iya, jadinya ya tadi karena pembentukannya sudah dari usia dini ya, tapi baru di remaja ya, berarti kan kita mencoba untuk mengejar yang sebelum-sebelumnya. Gitu, Betul. betul. Jadinya Oh, lebih butuh waktu. iya, nah, mudah-mudahan sih ini banyak memberikan insight ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Boleh saya, nah tuh ada, saya sapa dulu nih. Selamat sore Bu Wiwi, ini dari Surabaya nih Mbak Sally. Selamat Selamat sore. sore. Terima kasih sudah bergabung Bu Wiwi. Terima kasih juga Mbak Sally, ilmunya sangat bermanfaat buat kita sebagai pendidik TK. Oke, alhamdulillah. Boleh silahkan Bu Wiwi, ada pertanyaan apa nih? Gini Ibu, saya punya murid. Dia dari awal begitu PTM, ini kan selama setahun tidak ada PTM. Begitu PTM, begitu lepas sepatu, pertama dia tidak mau sama sekali pakai sepatunya. Belum dicoba sudah bilang, nggak bisa. Saya lulus terus supaya dia mau pakai sepatunya sendiri. Saya juga pura-pura nggak bisa. Berarti kalau kamu nggak bisa juga tidur sini saja, ditinggal sama Bu pulang. Akhirnya dia berusaha. Loh, temanmu itu bisa semua. Akhirnya kan dia bisa. Begitu bisa, langsung saya tepuk punggungnya. Oh, anak pinter ini bisa, akhirnya bisa pakai sepatu. Meskipun waktu itu sepatunya sisian istilahnya. Keliru. Akhirnya besoknya lagi seperti itu. Cuma kendalanya di sini, begitu saya pelajari, kayaknya orang tuanya mungkin kayaknya sama sekali kurang perhatian di rumah. Kapan hari saya telepon orang tuanya, bilangnya orang tuanya, saya sibuk Bu kerja, ayahnya juga. Ayah saya tanya juga, saya sibuk kerja, pulangnya pagi Bu, sip-sipan. Nah, paling indah itu kan putranya jenengan, nggak kepingin tahu putranya itu pinter, sampai saya bilang gitu. Sampai mamanya nyun sewu, saya telepon itu sampai nangis. Iya Bu, terima kasih katanya. Saya mungkin memperhatikannya cuma berapa menit saja Bu, nggak sampai setengah jam, saya bilang gitu. Karena apa? Anak itu tadi begitu temannya itu kita ajari membuat apapun, temannya semua antusias. Dia mendengarkan, tapi begitu ada pertanyaan dia kayaknya hidup dengan dunianya sendiri. Nah, dia seperti berimajinasi sendiri, ngomong sendiri sampai selalu setiap hari setiap dia masuk, saya mesti duduk di sebelahnya. Saya ajak omong-omong, mau jadi apa kalau besar. Begitu bisa nulis angka I saja, saya bilang saya tepuk tangan sendiri. Saya gini, dalam hati memang mungkin katanya temannya gini,
Bu, baru nulis iya aja dikasih tepuk tangan. Soalnya dia pintar. Oh iya, saya adik bayi ya dia. Enggak, aku enggak bayi. Enggak bayi. Kakak ini udah pintar. Ayo, ini berusaha. Saya bilang gitu. Pintar kok. Sampai silent gitu. Tapi Bu, kadang-kadang teman lainnya juga kan iri juga minta diperhatikan. Begitu saya tinggal ke teman lainnya, dia mulai sudah melamun yang seperti ini, ngomong sendiri, melihat sana. Kan saya lihat dari jauh, saya pantau dari jauh. Saya dekati lagi, ayo kamu nggak selesai. Sampai saya gini, saya beri support saya gini. Ayo yang sudah selesai difoto sama Bu Wiwi, dikirim ke mamanya, nanti Bu Wiwi bilang, Ma ini lo anaknya pintar. Jadi mereka semua itu berusaha murid saya satu kelas. Dia enggak. Dia masih asik dengan dirinya. Aku nggak bisa, belum dicoba. Kenapa nggak bisa-bisa? Nah, ayo. Begitu dia selesai terakhir, temannya selesai semua, mulai dia menangis. Apalagi setiap saya ngomong, ayo sudah, peralatannya dikembalikan ke tempatnya, waktunya kita pulang. Nah, dia selalu menangis, saya nggak ngerti kenapa. Aku nggak mau pulang loh. Kalau nggak pulang di sini tidur sama siapa? Aku belum selesai, nggak apa-apa, diselesaikan besok. Nah, nggak mau, aku nanti nggak difoto, nggak apa-apa, tak foto kamu meskipun belum selesai. Nggak mau, aku belum selesai. Berarti kan di situ dia tahu, aku belum selesai difoto, malu. Sepertinya kan gitu. Cuma ini saya ini bagaimana sampai cerita ke orang tuanya ini supaya orang tuanya membantu, memberi motivasi gitu maksud saya. Ke orang tuanya nggak ada respon. Jadi kayaknya kita sepihak lah. Saya sendiri yang berusaha supaya dia itu ada kemajuan, dia ada percaya diri, tapi orang tuanya enggak. Menangis Bu kemarin sampai kayak golong-golong, ayo nak pulang nak, kamu tidur sini ta, saya bilang gitu. Sampai saya gini kan, yuk kita mainan di bawah yuk sambil nunggu ayah jemput, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau Bu, tapi kalau sudah mainan, tingkahnya itu sudah nggak karuan. Tapi untuk memegang pensil atau memegang warna saja, pasti dia langsung diem saja. 1000 bahasa dia diem. Jadi pensilnya atau pensil warnanya itu atau krayonnya itu diginikan, diajak ngomong sambil gini-gini terus pikirannya itu saya lihat ini sudah kosong jauh kemana gitu. Nah di situ itu pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan sejauh ini selama berapa bulan, kan mulai PTM-nya mulai Januari ya, 10 Januari. Sudah berapa bulan ini saya sudah berusaha, dia sudah bisa memakai sepatu sendiri tanpa menggantungkan saya dan menangis. Jadi istilahnya itu menangis itu untuk senjata supaya saya mau membetulkan sepatunya. Saya tetap tidak mau. Ayo dipegang sepatunya, caranya seperti masukkan, saya gitu kan, sampai dia betul-betul bisa. Sekarang masalahnya kalau begitu temannya selesai, dia belum selesai, dia langsung menangis. Dia langsung berontak di kelas itu sampai gulung-gulung. Kemarin saya gini, kamu lo kenapa? Mau tidur sini? Tak, aku nggak pulang, belum selesai. Loh, ayo pulang, semua pulang, saya gitu. Nah, usia berapa Bu? Usianya sebenarnya hampir 7 Bu, sudah 6 lebih. Berarti kan sudah cukup sebenarnya. Oke, bicaranya lancar Bu? Lancar bicaranya. Cuma dia kalau sampai saya dorong-dorong ke temannya itu loh, kalau bermain supaya sosialisasi. Dia sukanya kayaknya bermain sendiri deh. Suka ngomong sendiri, bermain sendiri gitu. Sampai saya dorong-dorong, saya, ayo temanmu ini siapa namanya? Ayo sebutkan gunanya api apa, sampai temannya aku punya ya ini dulu belum, ayo kamu belum. Dia saya kejar terus supaya supaya dia itu bahwa saya itu bisa gitu. Itu dia bisa, saya kasih tepuk tangan. Apa yang harus saya lakukan sampai saya bingung, sampai belum nggak mau pulang. Tapi kalau ini kontak matanya ada ya Bu, bagus ya Bu saat bicara. Kontak matanya ada saja bicara. Bukan ada, maksudnya kontak matanya cukup lama kalau bicara dengan Ibu? Ya, atau hanya sedikit-sedikit. Ya, sekedar. Jadi dia ngomong gini, langsung dia mengalihkan pandangan ke tempat lain gitu. Terus kalau dia ingin sesuatu, dia bilang, misalnya mau pipis, mau bilang, Bu, pipis ya, ya boleh. Diantar apa enggak? Berani enggak? Berani Bu, disiram ya nak. Mesti saya pesan gitu. Ya, terus dia dengan senang hati. Berarti bisa ya, untuk ke toilet sendiri bisa ya? Bisa. Oke, jadi bicara lancar. Gimana nih Mbak Sally kalau dilihat dari tadi ya? Untuk ya terutama kepercayaan dirinya ya, saat pegang pensil aja dia mungkin udah kendor gitu ya Mbak Sally. Gimana nih? Benar. Mungkin terima kasih Bu Wiwi. Atas pertanyaannya, semoga bisa jadi bahan untuk kita semua juga. Ya terkait dengan kalau tadi yang ditanyakan
ada beberapa hal mungkin ya sebetulnya ya tadi Ya, yang disampaikan, iya. tapi terkait dengan fokusnya mungkin ya tadi juga masih memang perlu apa ya dilatih anak ini untuk bisa lebih fokus, jadinya tidak banyak melamun mungkin ya tadi kalau yang disampaikan. Tapi kalau terkait dengan kepercayaan diri, ya memang itu adalah sesuatu hal yang perlu dilatihkan gitu secara konsisten, bukan hanya di sekolah. Jadi betul apa yang sudah Ibu lakukan gitu, mencoba untuk dan bisa dilakukan kembali, lebih dilakukan untuk komunikasi mungkin dengan orang tuanya. Kita bisa lakukan pendekatan, tanya sebetulnya orang tua harapannya apa kepada anak. Gitu. Nah, dari harapan ini baru nanti kita sampaikan, oh iya seperti ini. Kita sampaikan hal-hal yang sudah berkembang di anak ini apa. Kemudian hal-hal yang masih perlu dikembangkan lagi itu apa. Dan salah satunya tadi terkait dengan mungkin kemandirian gitu, karena di memakai sepatu saja ya karena di rumah terus mungkin selama ini, jadi memang tidak perlu pakai sepatu gitu ya, ternyata mungkin lupa untuk dilatihkan. Nah, jadi mulai dari yang kecil-kecil seperti itu. Jadi nanti anaknya juga jadi lebih percaya diri, termasuk masalah pegang pensil. Karena sama sih Bu, di TK tempat saya praktik juga ada gitu, anak baru masuk itu betul-betul belum bisa pegang alat tulis juga sama, pakai sepatu juga masih nggak bisa, minta bantuan gitu. Tapi ya dengan dilatih sedikit-sedikit, kemudian ya berkomunikasi juga dengan orang tua untuk dilatihkan kemandirian sedikit demi sedikit. Alhamdulillah di semester kedua ini anaknya sudah berkembang. Ya tapi setiap anak juga beda ya tentu untuk waktunya bisa berkembang. Tapi tentu balik lagi kita perlu kerjasama dengan orang tua. Apalagi di situasi sekarang, anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Mungkin itu Ibu. Mungkin dari Mbak Eva kalau ada... Iya, betul-betul setuju. Iya, jadi memang tadi ya, kemandirian juga itu bisa mendongkrak, betul tuh ya, kalau dari pengalaman Mbak Seli bisa mendongkrak untuk anak, dia punya rasa percaya bahwa saya bisa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini karena terkait sudah usia 7 tahun ya, Bu Wiwi ya, sudah usia 7 tahun. Bu Wiwi anaknya tapi secara dilihat dari usia dia berhitung bisa 1 sampai 10 bisa. Masih di mute Ibu. Masih di mute Bu Wiwi. Ya, untuk berhitung kadang-kadang itu lama sekali dia jawabnya itu 1, 2, 3, 4, mikir sampai lama. Ayo nak, berapa nak? Bismillah berapa? Ayo lagi pelan-pelan. Saya ulangi lagi, muter lagi dari temannya yang samping kiri, kemudian ganti lagi temannya samping kanan. Lama-lama dia ngerti bisa. Jadi sudah mulai ngerti ada perkembangan. Oke, ini karena saya dan Mbak Seli nggak lihat anaknya dan dapat cerita dari Bu Wiwi. Tadi mungkin yang pertama kemandirian, yang kedua seperti tadi kerjasama dengan orang tua. Ya, tadi betul Mbak Seli tanyakan dulu apa harapan dari Ibu dan Bapak gitu. Gitu. Kalau menyekolahkan anak hanya untuk menitipkan dan meminta tolong sekolah memberikan stimulasi, sementara setelah pulang sekolah tidak diberikan stimulasi, itu mustahil banget gitu. Artinya tanpa kerjasama dari orang tua, anak nggak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi tetap peran dari orang tua. Karena saya lihat sepertinya stimulasi di rumah juga kurang ya Bu ya. Kurang ya dari orang tua, soalnya ayahnya setiap kali saya ajak ngomong gitu kayaknya cuek saja, nggak ngereken gitu. Ya, kadang betul. Saya turun gitu waktu dijemput gitu, nganter kan, orang tanya kan jemput, saya bilang, Ayah ini tadi sudah pinter, sudah pakai sepatu sendiri, saya bilang gitu, diem aja. Terus saya kadang ngomong, ini tadi pinter ya, tadi bisa buat apa? Buat ini melukis sendiri, saya bilang gitu. Padahal ya meskipun salah saya, supaya anak tadi senang, hanya terus ngomong, ya aku tadi bisa membuat batik celup, katanya Bu. Ya, senang kan anaknya. Terus tapi ayahnya itu kayak cuek gitu aja. Dalam hati nyun saya Bu, dalam hati saya sendiri yang sudah punya anak, punya cucu, dalam hati kecil saya sebenarnya nangis saya. Betul. Nangis, kenapa seperti itu? Sedih, padahal ya. Suami saya dulu kalau anaknya kecil bilang, ya aku tadi bisa ya ini, oh ya pinter berarti. Iya betul Ibu, itu meresponnya. Itu. Kenapa kok nggak merespon gitu loh? Padahal saya itu sudah ke depan, waktu dijemput saya antar, saya bilang, tadi pinter ya, anaknya tadi bisa membatik sendiri, pinter loh anaknya, bagus lagi. Padahal ya jelek Bu, saya bilang itu supaya anak bangga. Iya ya aku tadi pinter katanya Bu ini lah, anaknya kan bangga. Iya, anaknya kan ini kok diem aja. Ini saya ya Tuhan, berarti anak ini dari orang tuanya. Orang tuanya
orang tuanya cuma melahirkan dan pokoknya bangga punya anak laki-laki, ya sudah kamu gitu. Ya, betul. Nah, gimana saya bisa bantu kalau orang tuanya cuek seperti itu, nggak ada Betul. respon dari orang tuanya. Betul. Nggak apa-apa sih, Bu. Sebetulnya Ibu sampaikan ke orang tua juga bahwa Iya. ini yang karena kalau di sekolah kan hanya 1-2 jam, tetap 22 jamnya kan ada Iya. di rumah. Iya, Jadi kapan tetap hari saya sampaikan peran sudah orang saya tua. telepon ke mamanya. Jadi Saya peran telepon ke orang mamanya, tua saya itu ngomong, perlu. saya panggil ayahnya juga. Betul. Jadi Tapi ya gitu, diem iya. aja kayak nggak ada respon. Ya, mungkin perlu diedukasi juga ya Bu Wiwi ya. Dan saya terbayangnya setelah sampai di rumah, yang menemani anak itu yang terbayang oleh saya ya, mungkin kalau nggak handphone, TV, Bu. Betul. Gitu. Betul. Itu juga perlu diedukasi. Dan kalau saya lihat dari usia, Bu, karena sudah usia 7 tahun, dia harusnya sudah masuk ke usia sekolah, ada baiknya juga disarankan untuk konsultasi ke psikolog, gitu. Karena kan sudah usia sekolah, sementara berhitung sampai 10 pun masih bingung, gitu. Iya, jadi betul. Jadi ada baiknya juga supaya tidak terlambat nanti baru masuk SD baru konsul. Nah, jadi ada baiknya juga Ibu bantu sarankan untuk nomornya kirim ke Ibu sebentar. Ya, jadi ada baiknya juga Ibu sarankan untuk konsul dengan psikolog. Gitu ya Bu ya, supaya mungkin kalau dari gurunya bicara agak sulit menerima, mudah-mudahan kalau ada orang ketiga bisa membantu untuk mempunyai sudut pandang lain bagi orang tuanya. Itu mungkin ya Mbak Seli ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Wiwi, sama-sama. Salam untuk teman-teman di Surabaya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan yang ada di screen ya, Mbak Seli ya. Ada dari Ibu Umi Hartati. Ini sepertinya guru juga nih. Saya punya siswa yang sering mogok sekolah, selalu membayangkan hal yang menakutkan sebelum berangkat ke sekolah, sehingga malas ke sekolah. Anak sulit bersosialisasi dengan temannya. Rasa percaya diri rendah. Bagaimana memotivasinya? Dari Ibu Umi. Boleh Bu Umi, usia berapa ini siswanya Bu Umi? Halo Bu Umi. Oh, Bu Umi sepertinya belum mendengar. Usia berapa ya? Karena mogok sekolah di TK dan di SD nanti beda treatment nih. Oke, kalau Bu Umi belum dengar, sebentar ya kita lanjut ke mau dicoba dijawab dulu. Bingung nggak ya, Mbak Seli? Jawabannya perlu ini dulu mungkin ya, kalau secara umum kita perlu tahu dulu kira-kira apa yang menjadi penyebab mogoknya. Kalau anaknya sudah bisa diajak bicara sih mungkin maksudnya sudah usia sekolah gitu ya, sudah lebih bisa komunikasi, lebih mudah untuk kita tanya sebetulnya ya, Mbak. Betul, betul. Saya khawatirnya jangan-jangan remaja lagi kalau mogok sekolah, kan nanti beda ya. Coba sambil menunggu Bu Umi ya, Bu Umi boleh open mic kalau misalnya sudah mendengar. Tapi kalau misalnya belum, kita ke pertanyaan Ibu Herawati dulu ya, Mbak Seli ya. Boleh. Ibu Herawati Ningsi dari TK Aratisari ya, Surabaya. Oke. Oh, jadi ada anak atau peserta didiknya yang merupakan intrapersonal learner, di mana seperti yang kita tahu bahwa mereka cenderung lebih nyaman untuk belajar sendiri dan relatif kurang nyaman untuk bersosialisasi secara luas dengan teman-teman sebayanya. Pertanyaannya, sejauh mana kita sebagai pengajar boleh memberi mereka pengertian akan sifat mereka yang berkepribadian tertutup dan intrapersonal learner tersebut? Apakah kita sebaiknya tetap terus mencoba mendorong mereka untuk bersosialisasi? Karena dari yang saya tahu bersosialisasi diperlukan khususnya bagi anak usia dini. Oke, usia berapa nih Bu Herawati siswanya? Boleh open mic. Usianya usia berapa? Belum ada info nih. Sekitar ini ada di chat, Mbak, sekitar ada sebentar. Oh iya, yes. Sekitar usia 5-6 tahun. Bu Umi nanti setelah ini ya dijawab pertanyaannya ya. Ya, berarti usia TK ya, Mbak Seli ya. Intrapersonal learner itu saya kok maksudnya introvert gitu maksudnya? Sama sih, masih ingin tanya dan mungkin ingin tahu apa ya,
kesimpulan mungkin, atau ya tadi kan disebutkan anak ini intrapersonal learner. Nah, itu tuh apakah suatu istilah atau sebutan yang mungkin dasarnya kalau dari Ibu Herawati itu dari mana mungkin ya? Apakah memang pernah ada pelaksanaan tes atau penilaian gitu, kemudian hasilnya seperti itu atau bagaimana? Oh, ada di chat Mbak Sally katanya kurang lebih introvert dari hasil psikotes yang bersangkutan. Mungkin interpersonal ya Bu. Kalau interpersonal itu kan lebih ke diri, ke dalam diri. Kalau sudah intrapersonal berarti itu diri saya dengan diri orang lain. Interpersonal learner mungkin ya. Introvert katanya Mbak Sally. Jadi anaknya perlu dipaksa nggak buat sosialisasi? Atau gimana nih baiknya nih? Baik. Ya, tadi terkait dengan tentu untuk kesempatan tetap bisa kita berikan ya, karena memang usianya juga ya tadi untuk usia eksplorasi dan sebagainya, atau mungkin bisa jadi anak ini juga ya memang mungkin kebutuhannya saat ini belum terlalu besar untuk berelasi. Tapi dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan nanti bisa jadi berkembang juga, itu bisa. Kemudian anak juga jadi tetap mendapatkan kesempatan yang sama ketika kita berikan tetap kesempatan untuk berelasi gitu, sekalipun mungkin kita sudah punya gambaran gitu tentang anak ini tuh sudah pernah dilakukan psikotes ya mungkin, kemudian hasilnya seperti itu gitu. Jadi tetap diberikan kesempatan, didorong, hanya ya mungkin kadarnya kita juga harapan kita tidak jangan terlalu memaksa, mungkin lebih ke situ mungkin ya, sehingga anak juga tidak jadi punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Aduh, saya dipaksa nih untuk bersosialisasi padahal saya tuh hambatannya memang di situ gitu ya. Jadi tetap dengan pengalaman yang menyenangkan sedikit-sedikit. Karena betul seperti yang Ibu Herawati sampaikan, ini adalah masa-masa yang perlu untuk bersosialisasi. Seperti itu. Jadi kesempatannya tetap perlu diberikan. Jangan sampai kadang kan kita itu jadi terbawa dengan hasil. Maksudnya, oh ini anak kok memang nggak suka sosialisasi nih, udah deh gitu ya. Nah jadi kita mau melibatkan, udah deh kalau anak itu tuh nggak mau. Nah tapi kita tetap beri kesempatan. Kita bantu anak ini. Misalnya kita bisa lihat apa misalnya yang jadi kekhawatiran gitu dari anak, kita bantu kasih gambaran tadi misalnya ya udah nanti kalau pas bagian misalnya pentas seni atau apa yang anak ini bisa tampil tapi memang masih di dalam situasi sekolah gitu, kalau dia belum mau tampil di lingkungan yang banyak, boleh nggak kalau yang nonton temannya 1 orang dulu, 2 orang dulu bertahap, itu juga bisa untuk pengalaman sedikit-sedikit. Mungkin seperti itu. Artinya tetap diberi kesempatan gitu ya, Mbak Sally ya. Atau bisa nggak Mbak Sally dicoba diajak anaknya coba memimpin doa gitu ya di kelas ya. Betul seperti atau itu. Memimpin baris temannya gitu ya. Karena kalau kepribadian itu kan baru dia terbentuk menjadi satu kepribadian itu kan usia 18 tahun. Nah, jadi kalau usia 5-6 tahun ada hasil tes bilang apa tadi? Interpersonal learner, nah, itu belum menetap Ibu. Itu masih jauh sekali, usia 5-6 tahun itu masih jauh sekali. Dia pasti akan berkembang terus. Nah, tugas kita berikanlah pengalaman. Mungkin seperti itu ya Mbak Sally ya, berikan pengalaman. Tadi yang kata Mbak Sally, kasih kesempatan aja ketemu ini, ketemu pengalaman ini, ketemu pengalaman B, pengalaman C, sehingga nanti akan mengkerucut sendiri jadi satu kepribadian dia. Gitu, seperti itu ya Mbak Sally ya. Oke. Mudah-mudahan terjawab Bu Herawati, atau mau ada tanggapan? Iya, terbentuk. Tadi itu ada tanggapan. Jadi bisa dikatakan terbentuk. Ya, karena memang masih berkembang ya, Mbak. Itu kan sampai di usia remaja, bahkan di usia dewasa ya, memang baru menetap cenderung. Betul. Kalau di usia anak memang masih berkembang. Betul, makanya kadang juga kalau ada orang tua atau guru bertanya, anak ini minat bakatnya apa ya? Ya masih berkembang, sehingga memang masih perlu dikasih banyak kesempatan aja untuk mencoba berbagai untuk ini sosialisasi. Betul. Makanya biasanya di laporan psikologi biasanya kita menuliskan anak ini memiliki kecenderungan. Pasti ada kata kecenderungannya, gitu. Karena masih usia segini kita belum bisa bilang kepribadiannya adalah misalnya apa tadi interpersonal learner, gitu. Ya Bu, semoga membantu ya Bu Herawati, dicoba terus
Oke, baik. Mbak Seli tadi ada pertanyaan Bu Umi, ini sudah ada katanya anaknya usia 13 tahun. Jadi masuk ke usia remaja ya, puber remaja ya. Ya, di usia remaja sekarang dia itu tidak Ya, mogok mogok sekolah. Betul, mogok sekolah katanya banyak hal yang membayangkan hal yang menakutkan sebelum berangkat ke sekolah sehingga malas sekolah. Anak sulit bersosialisasi dengan temannya. Rasa percaya dirinya rendah. Cuman saya nggak tahu nih hal yang menakutkannya apa. Iya. Terus mungkin kalau dilihat ini usianya 13, berarti mungkin sekitar transisi dari SD ke SMP-nya itu terjadi di masa pandemi ini mungkin ya, di PJJ, kemudian transisi masuk sekolah level yang baru, terbayangnya juga dengan teman-temannya baru lagi, gurunya baru, tuntutan pelajarannya baru. Memang banyak hal yang perlu penyesuaian, mungkin seperti itu. Jadi bisa jadi memang kekhawatirannya ini karena ya tadi bayangan-bayangan menakutkan, mungkin ya karena karena sekolahnya baru, karena selama ini sudah lama tidak sekolah langsung, mungkin ya karena kan ini mau berangkat sekolah. Jadinya, aduh saya di sekolah baru, nanti gimana ya teman-temannya baik atau tidak, teman-teman saya, nanti ada yang mau temenin saya nggak ya, atau mungkin ibu gurunya gimana ya, kayak dulu nggak ya, atau apa, mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu, barangkali dugaannya mungkin itu salah satunya. Gitu. Masuk SMP ya ini ya, 13 tahun ya. Karena usianya 13 gitu, jadi antara baru masuk SMP atau mungkin sudah kelas 2 kali ya sekarang. Mungkin. Jadi yaitu ya karena transisi dan karena sudah masuk usia SMP itu memang karakter anak SMP itu lebih usia remaja memang teman sebaya menjadi lebih paling penting bahkan gitu ya untuk anak-anak di usia remaja. Jadi sehingga hal ini yang mungkin jadi isu utama, anaknya malas karena sulit sosialisasi, bisa jadi karena tadi ada kesulitan di sosialisasinya itu, kekhawatiran di sosialisasi yang membuat jadinya akhirnya mau berangkat sekolah saja sudah berat gitu untuk anak ini. Apa yang bisa memotivasi mungkin lebih ke diajak bicara lagi, seperti itu Ibu. Diajak bicara, kita berikan tadi rasa aman lagi gitu, setidaknya apa sebetulnya yang ia khawatirkan, kita bantu juga untuk melihat data objektifnya seperti apa. Oh, ada data tambahan. Iya, katanya pernah dibully 2 kali di SD, ada rasa cemas ke sekolah. Nah, ini memang lebih banyak sekali ya kasus seperti ini ya, Mbak Seli ya. Berarti memang ada pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan bersosialisasi ya lingkungan di situasi sosial. Ya terkait ini berarti memang perlu pendekatan yang lebih sebetulnya ya, karena anak ini kita perlu pastikan dulu bahwa tuntas ya untuk penerimaan bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut, sebetulnya penghayatan akan pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga terkait ini mungkin perlu pemeriksaan yang lebih detail juga. Ibu bisa berkonsultasi juga ya mungkin dengan profesional yang bisa diakses di sana, sehingga kita bisa bantu anak untuk menuntaskan dulu ini dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu, sehingga nanti sudah lebih siap untuk membangun kembali relasi di sekolahnya yang saat ini. Mungkin seperti itu. Semoga terbantu. Semoga terjawab Umi ya, betul juga ya. Jadi memang bully apa kalau bahasa Indonesianya itu apa namanya? Perundungan. Nah itu perundungan itu memang saya bilang sih perundungan itu jahat sekali karena efeknya itu long term sekali. Gitu. Sampai saya pernah juga ada klien yang dia dibully di SD dan sampai kuliah pun itu dia masih ada efeknya. Jadi memang luar biasa sekali. Yang mudah-mudahan di sini banyak guru bisa juga membantu bagaimana untuk menghindari siswa-siswinya di sekolah terhadap kasus perundungan. Ya betul. Nah ini sudah belum ada perkembangan. Sudah ada upaya psikolog, belum ada perkembangan sampai berapa lama? Oh oke, sudah pernah ke psikolog. Akhirnya anak mogok sekolah gitu ya? Ya.
Tadi ada data mogok sekolah juga. Ini kan karena memang sedang peralihan ya, Mbak Seli bilang tadi kan sedang peralihan dari usia anak mau menuju ke usia remaja. Artinya secara hormonal juga dia akan berubah dari hormon anak-anak, dia akan berubah menjadi hormon dewasa lah istilahnya. Sama dengan kita yang wanita, kalau mau menopause, hormonnya berubah, itu kan kita jadi sensitif banget, baper gitu kalau orang-orang bilang sekarang. Gampang tersinggung, mudah cemas. Nah, anak-anak juga sama seperti itu. Anak yang peralihan tadi dari anak ke usia remaja ya, Mbak Seli ya. Jadi, nah itulah emosinya kayak naik jet coaster, turun, naik, takut ini, takut itu, ada jerawat satu aja teriak-teriak. Padahal kan kita ngeliatnya santai aja. Apalagi ini ada pengalaman dibully gitu ya. Jadi betul tadi Mbak Seli selesaikan dulu nih lukanya. Nah, selesaikan dulu lukanya, selesaikan dulu masalah yang dia pernah dibully. Selama itu tidak terselesaikan, memang akan seperti ini. Dia jadi takut, dia jadi cemas. Gitu. Dan memang kalau Mbak Seli sama nggak sih yang datang anak-anak remaja yang datang konsul itu kan memang yang mereka cemas, ya terutama depresi itu memang kaitannya dengan teman gitu ya, Mbak Seli ya. Sama kan pasti ya? Betul. Kalau di remaja permasalahannya kurang lebih isunya adalah tentang pertemanan. Betul. Jadi kebayang kalau di SD pernah dibully, dia pasti membayangkan nanti juga saya pasti ketemu teman yang nggak asik, yang mungkin membuli saya, mungkin terngiang-ngiang kalimat-kalimat bulinya waktu SD apa, jangan-jangan muncul lagi gitu ya. Dan kebayang Mbak Seli, kalau kita sekolah PTM, kita ditanya sama guru nggak bisa, kita bisa bertanya sama teman sebelah ya, Mbak Seli ya. Ingat nggak? Ada teman sebangku gitu ya, penyelamat. Terbayang nggak Ibu, Bapak guru, anak-anak PJJ di rumah, ketemu guru apalagi yang galak, udah gitu ditanya lagi di depan forum Zoom. Apa yang dirasakan sama anak? Mau bertanya ke siapa? Nah, itu yang saat ini banyak sekali keluhan anak-anak remaja yang akhirnya jadi depresi, yang akhirnya jadi cemas. Hal-hal yang seperti itu yang sebetulnya remeh-temeh kalau menurut kita, tapi untuk anak-anak remaja itu masalah besar sekali. Jadi ya memang tadi perlu bantuan dari sekolah, perlu bantuan dari orang tua. Orang tua juga mungkin nggak bisa memperlakukan lagi kayak anak ya, Mbak Seli ya. Perintah ini, perintah itu. Kalau udah remaja mungkin lebih banyaknya metodenya diskusi mungkin ya, Mbak Seli ya. Dan mungkin izin menambahkan sedikit terkait tadi ya, untuk ke sekolah ya bisa tadi dibantu juga kita lihat kembangkan yang kiranya bisa menjadi kelebihan di anak ini apa. Mungkin dia punya kompetensi atau keahlian tertentu, apakah misalnya di bidang olahraga atau misalnya di bidang kesenian atau bahkan mungkin di akademiknya. Ketika anak ini nanti merasa punya kemampuan, kemudian bisa saja nanti tergabung di ekstrakurikulernya mungkin, atau nanti kalau misalnya ada perlombaan terus ikut serta, bisa dapat misalnya mungkin berprestasi. Nah, itu juga kan bisa membantu untuk kepercayaan dirinya lagi, mungkin seperti itu. Dan kita tadi kerjasama juga ya antara orang tua dengan guru gitu, bagaimana kita juga lihat sekarang situasi objektifnya seperti apa di sekolah yang sekarang itu, apakah memang pertama, apakah teman-teman yang dulu pernah membuli itu masih bersama-sama sekolah? Nah, itu kan akan berbeda lagi. Kalau seandainya sekolahnya memang sudah sekolah baru, teman-temannya baru, coba kita bantu anak ini untuk melakukan penilaian objektif. Teman-temannya itu sekarang seperti apa sih? Apakah sama dengan yang dulu? Kita fokus ke yang berbedanya gitu. Oh, yang ini sepertinya baik ya, atau apa, seperti apa, misalnya kayak gitu. Jadi kita bantu anak juga untuk melihat lagi gitu bahwa situasinya tuh berbeda gitu. Tapi tetap ketika masih ada ya luka itu masih tetap perlu selesai juga, karena khawatirnya nanti muncul lagi di saat
saat tertentu ketika ke-trigger lagi mungkin gitu ya. Betul, betul. Tapi saya senang ya Mbak Sally, ini guru-gurunya concern banget dengan siswa-siswinya. Saya senang gitu, guru-gurunya memikirkan banget ini siswa-siswinya. Tapi kembali Bu, kalau untuk anak remaja, kunci utamanya orang tua harus bisa dekat dengan putra-putrinya. Komunikasi, kedekatan orang tua itu jadi kunci. Kalau dia kembali ke rumah, orang tua nggak asik diajak ngobrol, nggak ada tempat untuk curhat, nggak ada tempat untuk cerita ini itu, ya kembali lagi anak akan mute, akan jadi tadi apa sih istilahnya interpersonal, akan jadi diam gitu, dia nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah emosi yang ada di dalam diri. Jadi kuncinya orang tua tetap, orang tua harus bisa jadikan anak itu mau bercerita, terbuka, komunikasi gitu. Oke, ada lagi Mbak Sally? Mudah-mudahan terjawab. Bu siapa tadi saya jadi lupa. Ibu Umi. Ibu Umi. Halo Mbak Rina, ada Mbak Rina di sini. Kayaknya, oh udah duluan Mbak Rina. Oke Bu Umi, mudah-mudahan terjawab atau ada tanggapan? Oke. Oh, alhamdulillah orang tua sangat mendukung ya, syukur kalau gitu kalau orang di sini di chat Mbak Sally ada info orang tuanya sangat mendukung. Ya bagus kalau orang tua sangat mendukung, tapi mudah-mudahan orang tua juga paham ya, karena mendekati anak remaja dan anak usia SD jauh berbeda ya Mbak Sally ya. Dan ya kembali lagi memang berproses juga, apalagi sudah memang pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan bahkan sampai 2 kali ya ketika di SD itu. Dan kita bisa bantu juga mungkin sebagai orang tua kalau tahu mungkin permasalahannya itu dulu apa gitu, apakah memang hal-hal yang terkait yang bisa kita bantu untuk anak kembangkan gitu misalnya, atau ada apa gitu ya sebetulnya gitu ya istilahnya proses perundungan itu tuh terjadi situasinya tuh objektifnya bagaimana, itu juga masih banyak hal sebetulnya ya Mbak Eva yang perlu ditelusuri. Iya, betul. Atau kalau mau mudahnya sih ya, coba diingat-ingat lagi anaknya pasti sepanjang kehidupan sampai 13 tahun itu kan dia pasti ada keberhasilan yang pernah dicapai. Udah itu munculin aja. Kamu kan pernah berhasil ini, coba diingat-ingat lagi. Apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa berhasil misalnya. Atau misalnya pernah dapat nilai segini bagus, apa yang kamu lakukan? Artinya kan kamu punya potensi. Gitu. Ya itu memang nggak bisa instan, memang berproses ya Mbak Celia, tapi mudah-mudahan sih bisa. Ini guru-gurunya keren banget ini, sayang banget sama murid-muridnya. Oke, Mbak Sally, ini sudah jam 2:30, sudah jam 2:30 lewat. Sepertinya pertanyaan barusan menjadi pertanyaan terakhir. Boleh sedikit closing statement mungkin dari Mbak Sally? Mungkin tadi sudah ya di slide. Oh, oke. Tadi yang sudah disampaikan. Summary-nya ya. Ya, juga bahwa ya memang ini adalah proses mungkin ya, kurang lebih menjadi orang tua, ya pendidik juga orang tua anak di sekolah, itu berproses. Kita sama-sama bertumbuh, berkembang dengan anak. Setiap anak yang kita hadapi mungkin punya karakteristik yang beragam, berbeda lagi gitu. Itu saja, yang penting kita juga tetap mau mengenali diri, mau mendukung anak, mau bertumbuh berkembang bersama anak. Terkait kepercayaan diri, kita berikan anak kesempatan untuk eksplorasi, mencoba berbagai hal, tetap apresiasi, dan juga tetap bantu anak, menerima anak, berikan rasa aman sekalipun anak sedang mengalami kegagalan, mungkin itu. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Sally, Ibu Bapak peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Pastinya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja, karena di bulan Maret akan ada jadwal dan tema-tema seminar atensi lainnya. Bagi peserta yang tidak bisa hadir di hari H, bisa mengakses semua rekaman seminar atensi. Silahkan, ada di YouTube Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, ada di YouTube Atensi Anak Remaja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Nah, saya jadi kayak YouTuber ya, Mbak.
Baik, terima kasih Mbak Seli, hatur nuhun. Terima kasih banyak untuk ilmu dan pencerahannya siang ini. Terima kasih kembali. Dengan demikian saya tutup seminar atensi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gabung lagi ya di seminar atensi bulan Maret. Terima kasih Bu Wiwi. Insya Allah tidak ada absen ya, Enggak ada absen, Bu. Oh ya, terima kasih ilmunya. Ya, monggo. Terima kasih. Monggo. Salam sehat semua. Terima kasih, Bu. Mohon izin. Semoga sehat. Mohon izin untuk saya tutup ya, Bu. Iya.